それでは本日の1曲目を紹介します。波の窓辺が売り上げ100万部を突破しました。Yo, balik lagi di channel paling absurd, paling receh, tapi paling setia nemenin lo kalau hidup lo lagi kosong, kayak dompet habis THR. Hari ini gue bakalan ngebedah film yang jujur aja nih, judulnya kayak lagu sendu banget, After the Rain. Tenang, ini bukan tutorial berteduh pas kehujanan di pinggir jalan. Bukan juga cerita mantan yang nyangkut pas hujan turun. Ini soal cinta, tapi bukan cinta yang biasa nih. Ini cinta yang bisa masuk pasal. Tapi tenang, ini Jepang, bukan sinetron. Film dimulai dengan memperlihatkan Akira Tachibana, cewek SMA, mukanya cool, gayanya kalem, tapi kaki kayak roket yang dulu atlet lari andalan sekolah. Sampai suatu hari, dor, cedera. Bukan karena kutukan, bukan karena santet, tapi karena tendon Achillesnya rusak. Ya udah, mimpi lari di Olimpiade berubah deh jadi lari dari kenyataan hidup. Dia jadi sedih, kosong, galau. Pokoknya vibes-nya kayak lo pas ditinggal lagi sayang-sayangnya. Terus dia kerja part-time di restoran. Nah, di sini nih muncul tokoh bapak-bapak yang akan mengguncang iman. Namanya Masami Kondo, umur 45, duda, manajer restoran, rambutnya udah mulai menyerah, fashionnya ala-ala bodo amat, yang penting jalan. Dan gayanya, ya gitu deh, kaku, gugup, tapi ada auranya. Namun entah kenapa, Akira suka sama si bapak ini. Tak sesuai pula kalau panggil pakcik. Panggil abang lah. Lu mungkin mikir, hah? Suka sama om-om? Tapi tenang, ini bukan sugar daddy vibes, ini cinta karena kenyamanan. Karena di saat semua orang nuntut dia buat move on, si Kondo ini malah jadi satu-satunya orang yang diem aja, nggak maksa, nggak sok nasehatin, tapi ada. Dan di dunia yang rame banget sama omongan, kadang yang lo butuh tuh cuma seseorang yang ngedengerin lu tanpa ngegas. Akhirnya si Akira nembak nih secara langsung, tanpa kode, gak pakai story galau. Dan itu membuat si Kondo, siapa yang gak kaget ditaksir anak SMA, padahal umur lu udah cukup buat bikin KTP 2 kali. Tapi Kondo bukan cowok yang drama, dia gak manfaatin, dia juga nggak ngejauhin. Hubungan mereka jadi aneh, tapi aneh yang manis. Kayak dua orang luka, tapi bukannya saling ngasih garam, mereka malah ngasih. Akira yang tadinya udah nyerah sama dunia atletik mulai nemu semangat lagi. Kondo juga yang dulunya pengen jadi penulis tapi nyerah karena hidup, mulai buka laptop lagi. Mereka gak pacaran, gak ada adegan mesra, tapi dari interaksi mereka lahir satu hal penting, yaitu keberanian buat melanjutkan hidup. Film ini ngajarin lo satu hal penting. Kadang cinta itu bukan tentang bersatu, tapi tentang bikin lo inget siapa diri lo sebelum lo hancur. Dan menurut gua, itu lebih keren daripada sekedar ending gandengan tangan. Akhir filmnya nggak ada drama lebay. Akira mulai lari lagi, bukan buat lomba, tapi buat dirinya sendiri. Kondo pun mulai nulis lagi, bukan buat terkenal, tapi buat nurutin hatinya. Dan mereka nggak jadian, tapi saling respect. Dan lo yang nonton, harusnya sih jadi mikir, kadang yang lo butuhin itu bukan pacar yang romantis, tapi recovery partner. Jadi film ini tuh kayak teh anget pas hujan, tenang, hangat, gak bikin mabuk cinta, tapi bikin lo ngerasa hidup masih bisa dimulai lagi. Kalau lo suka cerita yang adem tapi dalam, After the Rain wajib banget lo tonton.
Gua RPM Kameldi yang akan terus nyeritain film dari yang absurd sampai yang bikin hati lo senyap. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan ingat, kalau hidup lo lagi chaos, jangan cari pacar, tapi cari film yang benar.